6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bagi atas nelayan, petani, buruh ini buruh bangunan maupun pedagang-pedagang asongannya. Anggaran itu yang kita akan minta itu sekitar 17 miliar Untuk perpanjangan runway. Apron ada sebagian. Selamat pagi, dari Jalan Ibu Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Program 100 hari kinerja wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, seribuan pekerja rentan akan didaftarkan sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Betuambari. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 29 April 2025 bersama saya Mirwansyah. Kita ke informasi yang pertama. Program 100 hari kinerja wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, seribuan pekerja rentan akan didaftarkan sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Bagi atas nelayan, petani, buruh ini buruh bangunan maupun pedagang-pedagang asongan yang hari ini banyak ada. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek bagi pekerja rentan. Di tahun 2025 ini, Pemkot Bau-Bau menganggarkan sebanyak hampir 1.000 pekerja rentan untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu menyebutkan dalam program 100 hari kinerja wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, pemerintah memberikan perhatian kepada para pekerja yang sangat rentan dengan kecelakaan kerja, khususnya kepada mereka yang ekonominya berada pada kelas menengah ke bawah. Bagi atas nelayan, petani, buruh ini buruh bangunan maupun pedagang-pedagang asongan yang hari ini banyak ada di Bau-Bau dan mereka ternyata sampai dengan saat ini belum sebagai peserta BPJS Tenaga-Kerjaan. Jadi premi 100% dibayarkan oleh APBD selama 1 tahun. 1 tahun untuk kurang lebih 1.000. Ya, pasnya itu 992 tenaga kerja yang akan diikut sertakan dalam BPJS Tenaga-Kerjaan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bau-Bau. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan para pekerja rentan mendapatkan rasa aman dan perlindungan apabila terjadi risiko kerja seperti kecelakaan atau kematian. Muhammad Abdu menyebutkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial mencapai 5.000-an orang. Dengan menyesuaikan APBD Kota Bau-Bau, di tahun 2025 ini Dinas Tenaga Kerja baru menyasar sekira 1.000 pekerja saja. Dan saat ini Dinas Tenaga Kerja sementara melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima. Sekarang saatnya sudah sementara diverifikasi dari 5.000 itu kira-kira kita update kembali ya toh. Jangan sampai nanti datanya ada tapi orangnya tidak ada. Itu kita pastikan bahwa data yang kami miliki dari BPJS itu orangnya memang masih berdomisili di Kota Bau-Bau. Karena data terakhir yang kami diberikan itu terakhir di data tahun 2024 yang lalu bulan Desember. Sekarang kan sudah bulan Mei. Ya jangan sampai yang bersangkutan pada saat di data orangnya masih ada, tetapi pada saat kita mau masukkan di dalam sebagai kepesertaan BPJS, orangnya sudah tidak ada. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau, Musriati, dalam keterangannya juga memastikan akan terus bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk percepatan pendataan dan berharap agar cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau terus meningkat, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang memperoleh perlindungan sosial di masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi yang selanjutnya, Kota Bau-Bau kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang seni budaya tingkat provinsi. Pada perhelatan Harmoni Sulawesi Tenggara ke-61 yang digelar di Kabupaten Kolaka pada Sabtu 26 April 2025, Kota Bau-Bau sukses meraih 2 penghargaan sekaligus pada lomba musik 2 warna, yakni juara 2 dan juara favorit.
Lomba yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-61 Provinsi Sultra ini menampilkan kolaborasi unik antara musik etnik dan modern. Sebanyak 8 perwakilan kabupaten kota turut ambil bagian, diantaranya Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Konawe, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah. Penampilan Bau-Bau berhasil memukau penonton dengan aransemen 2 warna dari lagu daerah Buton, Samea, dan Sorawolio. Dibawakan dengan penuh semangat dan kreativitas, para penampil mengenakan busana adat khas Buton, yakni tandaki untuk pria, serta lonjo dan kabua-bua untuk wanita, dilengkapi jubah bernuansa etnik. Sorak tepuk tangan mengiringi akhir penampilan mereka, menandai apresiasi tinggi dari penonton yang memadati area panggung. Pada pengumuman pemenang di malam penutupan, Minggu 27 April 2025, Bau-Bau diumumkan sebagai juara 2, di bawah Kota Kendari juara 1, dan di atas Muna Barat juara 3. Selain itu, Bau-Bau juga meraih predikat juara favorit berdasarkan pilihan penonton. Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau, Aryati Yusran, hadir langsung menerima piagam penghargaan untuk kedua lomba tersebut. Ia menyampaikan rasa bangga atas capaian ini dan mengapresiasi semangat para peserta. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau Idrus Taufik Saidi saat dikonfirmasi menyatakan harapannya agar capaian ini menjadi pemantik semangat bagi generasi muda di Bau-Bau untuk terus berkarya dalam seni dan budaya. Tak hanya itu, Bau-Bau juga menorehkan prestasi di lomba tari dengan menyabet juara 2 berkat penampilan energik dalam tarian Kalegoa yang dibawakan dalam rangka pameran pembangunan daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi yang selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Beto Ambari. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Anggaran itu yang kita akan minta itu sekitar 17 miliar untuk perpanjangan runway. Apalagi ada sebagian. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Beto Ambari. Kepala Disperkimtan Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan proposal permohonan dana tersebut telah diserahkan langsung kepada Kepala Bapeda Sultra dalam pelaksanaan Musrembang RKPD Sultra yang digelar baru-baru ini di Kota Bau-Bau. Anggaran itu yang kita akan minta itu sekitar 17 miliar untuk perpanjangan runway. Apalagi ada sebagian. Itu sudah diajukan juga ke Pemda? Sudah kita ajukan kemarin. Misalnya waktu Musrembang RKPD, 3 provinsi sudah diambil sama Kepala Bapeda Provinsi kita menyusun. Amalia merinci anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengadaan tanah dalam rangka perpanjangan runway dari 2.100 meter menjadi 2.500 meter serta pelebaran dari 30 meter menjadi 40 meter termasuk area keselamatannya. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk sebagian pengadaan lahan pembangunan apron baru di sisi barat bandara. Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan dalam rencana jangka panjang, Bandara Beto Ambari juga akan mengalami pengembangan terminal. Terminal baru rencananya akan dipindahkan ke sisi barat bandara, mengingat kapasitas terminal saat ini sudah tidak lagi memadai. Karena itu, Amalia menilai keterlibatan Pemprov Sultra sangat penting dalam mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari yang kini semakin vital sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Informasi yang terakhir, tekan kasus penyakit TBC, Dinas Kesehatan Bau-Bau optimalkan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal di puskesmas. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan. Sepanjang tahun 2024, jumlah kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Bau-Bau tercatat mencapai 811 kasus. Menyikapi tingginya angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC melalui program yang masuk dalam standar pelayanan minimal SPM bidang kesehatan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau kini menjadi lokasi layanan dasar penanganan TBC dengan tenaga kesehatan yang telah terlatih khusus menangani penyakit menular ini. Sistem pelaporan kasus TBC juga telah terintegrasi secara real time di setiap puskesmas sehingga mempermudah pelacakan dan pemantauan kasus secara akurat dan cepat. Dan sembuh di layanan di puskesmas. Dan sekali lagi terkait pemeriksaan TB itu gratis untuk seluruh masyarakat, bukan hanya di Kota Bau-Bau tetapi secara nasional karena merupakan program nasional, mulai dari screeningnya sampai kalau seandainya sudah ditemukan obatnya pun gratis tersedia di seluruh layanan puskesmas Kota Bau-Bau. Oke, baik. Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau jangan khawatir, obatnya selalu tersedia di layanan kesehatan. Yuslina juga menegaskan seluruh proses pemeriksaan TBC di puskesmas bersifat gratis, mulai dari screening awal hingga pengobatan. Hal ini berlaku secara nasional sebagai bagian dari program pemerintah dalam memberantas penyakit menular. Selain layanan gratis, seluruh puskesmas yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau juga dipastikan memiliki stok obat TBC yang mencukupi. Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat-obatan bagi pasien agar pengobatan bisa dilakukan tanpa hambatan. Yuslina menambahkan tak hanya menunggu pasien datang, petugas kesehatan juga melakukan investigasi kontak hingga ke rumah-rumah untuk menelusuri kemungkinan penularan dalam lingkungan dekat pasien. Menurut Yuslina, langkah ini sangat penting untuk mencegah penyebaran TBC secara lebih luas. Ia berharap dengan sinergi antara petugas kesehatan dan masyarakat, pemerintah Kota Bau-Bau optimis dapat menekan angka TBC dan pengendalian penyakit ini bisa berjalan lebih efektif di masa mendatang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program 100 hari kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau, seribuan pekerja rentan akan didaftarkan sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Beto Ambari. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.